Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Kiang Tian terbang terbalik dan punggungnya membentur dinding batu dengan keras. Setelah suara keras, kerikil menguburnya. Tuan muda, ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu berubah, dan dia berteriak dengan mendesak. Batu-batu itu meledak, dan sesosok serigala keluar dari sana. Sebelum telapak kaki Kiang Tian menyentuh tanah, dia membuka mulutnya, lalu menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua praktisi dari keluarga King yang hadir berubah drastis. Para tetua mereka berada di ranah Zotian tingkat kelima, tetapi sekarang dia terluka parah setelah bentrokan pertamanya. Apakah anak ini monster? Beberapa orang bertanya diam-diam dengan kagum. Dalam hal ini, Cukwaseng tampak tenang. Dia melihat telapak tangan dengan cahaya aneh berkedip di matanya. Saat kultivasinya meneroboh ke ranah Zotian dan memadatkan cakram Zotian yang aneh. Kekuatan yang dia berikan bahkan tanpa menggunakan seni bela diri apapun, jauh melampaui tingkat yang sama. Mungkinkah cakram Zotian ini ada hubungannya dengan menara alam ruang waktu? Gumam Cukwaseng pelan. Dalam pemahamannya, kekuatan cakram Zotian memang memiliki beberapa kesamaan dengan menara ruang waktu. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Lelaki tua berbaju hitam itu bertanya dengan cemas. Mendengar ini, wajah Kiang Tian berubah menjadi sangat jelek. Dia menggertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah. Ayo berkumpul dan bunuh anak ini. Setelah mendengar ini, lelaki tua bermata hitam itu berkedip lalu berbisik. Apakah tuan muda tidak ingin menunggu Patria keluar dari pengasingan dan menyerahkan jiwa seni bela diri kepadanya sebelum kamu berurusan dengan anak itu? Tidak perlu. Kiang Tian menggertakkan giginya. Dia tidak percaya bahwa jumlah mereka begitu banyak dan mereka tidak dapat membunuh seorang bajingan kecil. Melihat ini, lelaki tua berbaju hitam itu berhenti berbicara. Dia selalu merasa tidak enak di hatinya. Jika dia tidak menyerahkan seni bela diri kepada pemimpin keluarga, beberapa kecelakaan yang tidak dapat diperbaiki akan terjadi. Bunuh dia. Kiang Tian melambaikan tangan dan berteriak. Mendengar ini, ekspresi orang-orang dari keluarga King yang berubah untuk sementara waktu. Setelah melihat kekuatan bertarung Cukwaseng yang tidak normal, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Apa yang masih kamu tunggu? Ayo, Kiang Tian berteriak lagi dengan wajah cemberut. Orang dari keluarga King yang menggertakkan gigi dan hanya bisa gigit jari dan menyerang Cukwaseng. Kamu bajingan kecil, kamu harus mati untukku hari ini. Kiang Tian memaksakan darah yang mengalir ke dadanya dan bergegas menuju ke arah Cukwaseng. Melihat ini, lelaki tua berbaju hitam bisa mengikutinya, bergabung dengan yang lain mengelilingi dan mencoba membunuh Cukwaseng. Serangan dahsyat datang satu demi satu, menyebabkan bangunan di sekitarnya runtuh seketika. Dan retakan muncul di tanah batu yang keras, terus menyebar ke sekeliling. Ekspresi Cukwaseng acuh tak acuh. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan pedang raksasa es itu melesat. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan menusuk pedangnya ke depan. Udara dingin yang menakjubkan menyapu, berubah menjadi badai es, membawa kekuatan dingin yang ekstrim yang membekukan segalanya dan menyerang ke depan. Serangan yang datang silih berganti berubah menjadi patung es dalam sekejap, lalu runtuh satu demi satu. Saat berikutnya,
Wajah semua orang terlihat kaget. Badai es tiba-tiba melonjak dan akhirnya berubah menjadi ukuran ribuan kaki dengan keras menghantam semua orang. Satu demi satu sosok terbang terbalik dan muncrat darah dari mulutnya, dan dengan keras tubuh mereka menghantam tanah. Di antara mereka, beberapa yang lebih lemah mengalami depresi hingga hampir mati. Anak ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Orang tua berbaju hitam itu mengeluarkan seteguk darah dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Tuan muda, cepat mundur." Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Qiang Tian. Mendengar ini, tubuh Qiang Tian gemetar. Dia menatap orang yang tergeletak di tanah sambil merengek, dan ada kekuatan yang mendalam di matanya. Awalnya, ia mengira dia bisa dengan mudah membunuh anak itu dengan kekuatannya sendiri. Namun, kini sepertinya idenya terlalu naif. "Ayo pergi," dia berteriak dengan tajam dan ingin membawa orang pergi. Teknik bintang abadi, tepat ketika Qiang Tian dan yang lainnya berbalik. Suara yang dalam terdengar dan fluktuasi aura yang menakutkan menyapu. Sinar cahaya memubung ke langit, dan 12 bintang dengan warna berbeda dengan cepat muncul di langit. Dalam sekejap, kekuatan kekerasan yang mendinginkan tubuh Qiang Tian dan yang lainnya menyebar dengan gila-gilaan. "Karena kamu sudah di sini, simpan semuanya untukku." Cuko Angseng tampak tenang. 12 bintang bergetar keluar satu demi satu, membawa bayangan besar yang menyelimuti Qiang Tian dan yang lainnya di bawah. "Serang dengan seluruh kekuatanmu." Qiang Tian meraung dengan panik mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk membentuk pertahanan yang kuat. Melihat hal ini, beberapa orang lainnya pun mengambil tindakan, terus-menerus memperkuat penghalang pertahanan di atas kepala mereka. Saat berikutnya, kekuatan 12 formasi jatuh, semua pertahanan hancur, rapuh seperti kertas tisu. Melihat pemandangan ini, wajah Qiang Tian yang lainnya penuh dengan ketakutan. Bagaimana serangan orang ini bisa begitu menakutkan? Pertahanannya meledak dan 12 bintang jatuh tanpa ampun, memborbardir wajah pucat Qiang Tian dan yang lainnya. Jeritan melengking itu langsung bergema di seluruh langit. Saat tubuh banyak anggota keluarga Qing yang bersentuhan dengan bintang-bintang, mereka meledak menjadi busa darah di seluruh langit dan langsung menghilang. Qiang Tian dan lelaki tua berbaju hitam juga menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuh mereka melesat seperti bola meriam. Suara ledakan terus-menerus, dan ketika ke-12 bintang itu bertabrakan, sebuah lubang besar muncul di tanah. Semua bangunan dalam radius beberapa mil menjadi puing-puing pada saat ini. Kekuatan bertarung si kecil ini luar biasa. Di sudut kota, sesosok tubuh cantik muncul. Dia melihat ke arah debu dan asap yang membumbung ke kejauhan, dan kilatan kejutan muncul di matanya. Qiang Tian dan orang-orang ini bergabung, yang cukup membuat praktisi Rana Zotian tingkat 5 biasa ketakutan. Tapi yang mengejutkan adalah barisan seperti itu pun rentan terhadap pria yang tampak masih muda. Sepertinya asal-usul anak ini tidak sederhana. "Oh, bagaimana menurutmu?" Paman Feng, Yunliang mengangkat alisnya. Mendengar ini, lelaki tua itu bergumam. "Menurut informasi yang kami tanyakan, anak ini mengungkapkan identitasnya. Dia bukan dari tanah terlantar di ruang sidang sekte rubah hari itu." "Bukan dari tanah terlantar?" Yunliang terlihat terpesona. Dia bertanya dengan kilatan cahaya. Orang tua itu mengangguk. "Seharusnya tidak salah. Tapi aku tidak tahu kekuatan mana di antara 10 tempat orang ini berasal." "Sekte Liho?" Yunliang menggelengkan kepalanya. Karena dilihat dari situasi pelelangan hari itu,
Terlihat jelas bahwa Chu Guangsheng memiliki kesenjangan dengan sekte Lihou. Tidak mungkin. Pada saat ini, tubuh halus Yulinglang bergetar dan memandang Tuan Feng di sampingnya, ekspresi penuh ketakutan. Itu kekuatan dominan dari domain api. Tuan Feng membuang muka dan berseru. Jika itu masalahnya, itu akan menarik. Yunlinlang berkata sambil tersenyum tipis. Kekuatan itu sangat kuat, dan mereka akan tampil sebagai tamu terhormat di upacara sekte Tianwu ini. Tuan muda Qing Yang, haruskah kamu menyerahkan barang-barang saya? Chu Guangsheng melintas, lalu muncul di sebelah Qiang Tian. Dia menatap matanya dan berkata dengan tenang. Awalnya, dia ingin memasuki kota utama segera mungkin karena VR, tetapi sekarang orang ini telah sampai di depan pintunya. Dia tidak keberatan meminta bunga. Qiang Tian berbatuk beberapa kali dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia berkata dengan mata berbinar, "Apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti." Benarkah? Chu Guangsheng langsung mengambil cincin luar angkasa di tangan Qiang Tian. Ekspresi Qiang Tian berubah drastis dan berteriak, "Kamu bajingan kecil, kamu mencari kematian." Seperti tebakanku benar. Melihat penampilannya, wajah Chu Guangsheng tiba-tiba tersenyum. Ini adalah wilayah keluarga Qiang saya. Jika Anda meninggalkan ruang dan berhenti melarikan diri, Anda mungkin bisa menyelamatkan peluang untuk bertahan hidup. Teriak Qiang Tian dengan ekspresi terkejut. Tuan muda Qiang tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Chu Guangsheng tersenyum tipis dan dia memasukkan indera spiritualnya ke cincin luar angkasa. Dan ekspresi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Nampaknya putra sulung keluarga Qing yang belum sempat menyerahkan jiwa seni bela diri kepada kepala keluarga Qing Yang. Tuan muda Qing Yang, terima kasih banyak. Di bawah tatapan penuh amarah Qiang Tian, Chu Guangsheng menjabat cincin luar angkasa di tangannya, lalu menyimpan dan berbalik ingin pergi. Bocah, tinggalkan cincin luar angkasa. Teriak keras bergema di langit pada saat ini. Aliran cahaya melesat dari kejauhan dengan cepat, dan akhirnya muncul sebagai pria parubaya dengan wajah muram. Paman, cepat ambil cincin luar angkasa. Qiang Tian tampak terkejut, lalu berteriak dengan tergesa-gesa. Jika jiwa seni bela diri hilang, vitalitas keluarga Qing yang mereka akan rusak parah. Tetua kedua dari keluarga Qiang, Qiang Feng. Dari kejauhan, wajah cantik Yunlinlang sedikit berubah saat dia berbicara. Aku tidak menyangka, bahkan orang ini pun terkejut, seru Paman Feng di sampingnya. Qiang Feng adalah salah satu master terbaik di seluruh keluarga Qing Yang, dan kultivasinya sangat dalam, sehingga dia pun takut akan hal itu. Sepertinya, kepala keluarga Qing Yang belum meninggalkan pengasingan. Jika tidak, jiwa seni bela diri tidak mungkin masih berada di tangan Qiang Tian, kata Yulinglang pelan. Begitu seni bela diri muncul, pertempuran berdarah tidak bisa dihindari. Ranah Zotian tingkat 6. Chu Guangsheng sedikit terkejut. Dia menyadari fluktuasi aura yang agak menakutkan dari pria parubaya ini. Bocah, serahkan cincin luar angkasa. Qiang Feng menatap Chu Guangsheng dengan mata gelap dan berkata dengan dingin. Mimpi? Chu Guangsheng tersenyum. Tidak ada alasan untuk memuntahkan barang-barang yang ada di tanganku. Mendengar ini, wajah Qiang Feng dipenuhi dengan ekspresi dingin. Beraninya seorang junior bertindak sombong di depannya. Karena kamu dengan tulus mencari kematian, tetua ini akan membantumu. Dia menghentakkan kakinya, dan ketika bumi meledak, tubuhnya tiba-tiba terbang. Tangan membelah gunung. Qiang Feng menyerang dengan satu tangan, dan energi dahsyat menyapu.
Chu Kuang-seng tampak galak. Mereka hanya satu tingkat lebih tinggi. Tetapi kekuatan praktisi Rana Zotian tingkat 6 jauh melebihi kekuatan Qiang Tian. Teknik bintang abadi. Dia berteriak ke langit, dan cahaya menyilaukan naik ke langit, lalu berubah menjadi 12 bintang besar. Rusak. Chu Kuang-seng menyerang dengan telapak tangan, dan 12 bintang bergegas keluar satu demi satu, memberbadir ke arah Qiang Feng. Satu demi satu, bintang-bintang meledak satu-satu di bawah pengebungan tangan bintang abadi. Ketika bintang terakhir meledak, sosok Chu Kuang-seng tiba-tiba mundur, dan angin palem yang kencang turun, menciptakan kawah besar di tanah tempat dia berdiri. Benar, dia belum mati. Qiang Feng melirik Chu Kuang-seng dan berkata sambil tersenyum, tapi siapapun bisa melihat betapa kuatnya niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Wajah Chu Kuang-seng serius, tangannya berubah, dan kekuatan spiritual meraung dari sela-sela alisnya. Tahta ilahi 9 segel muncullah. Saat dia berteriak, cahaya ungu kemasan naik ke langit, berkumpul dengan liar di langit. Sesaat kemudian, singgasana megah berwarna ungu keemasan muncul di hadapan semua orang. Sosok Chu Kuang-seng menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas tahta. 6 segel lonceng Tianlong. Tangannya berubah, dan semburan yang mengepul meledak, dan lonceng yang besar muncul darinya. Tekan! Chu Kuang-seng mengarahkan telapak tangannya ke bawah, lalu menamparnya dengan keras. Lonceng Tianlong segera jatuh, memunculkan bayangan besar yang menekan ke arah Qiang Feng. Trik kecil, Qiang Feng mencibir, dan cahaya kuning tua keluar dari tubuhnya dan terus berkumpul di atas kepalanya. Tinju mengguncang bintang. Dia mengepalkan kelima jarinya dan tiba-tiba meninju. Cahaya melonjak, dan tinju besar perlahan keluar. Tinju berwarna kuning tua, dan dari kejauhan tampak seperti diukir dari gunung berbatu. Tinju batu raksasa terbang di udara, dan kekuatan mengerikan yang memancar darinya menyebabkan langit dan bumi bergetar, memicu gelombang udara berukuran ribuan kaki. Saat berikutnya, di bawah tatapan mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya, tinju batu raksasa itu bertabrakan dengan lonceng naga langit yang jatuh dari langit dalam tabrakan keras. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak sunyi. Setelah itu, suara keras mengguncang dunia, menderu dengan liar. Dunia berada dalam kekacauan dan banyak bangunan yang langsung runtuh seketika. Banyak orang yang melarikan diri dari kejauhan dengan ekspresi ketakutan, karena takut mengalami bencana. Di atas lonceng Tianlong dan tinju batu raksasa terjadi ledakan yang terus-menerus, dan kekuatan yang sangat berbeda saling mengikis dengan gila-gilaan, mencoba untuk menghancurkan satu sama lain menjadi beberapa bagian. Tidak lama kemudian, retakan muncul di permukaan lonceng Tianlong dan tinju batu raksasa pada saat yang bersamaan, dan akhirnya menyeberang dan dengan cepat seluruh lonceng Tianlong dan tinju batu raksasa. Saat berikutnya, keduanya meledak berkeping-keping, dan kekuatan dahsyat menyapu dari keduanya, memicu gelombang besar di langit. Saat lonceng Tianlong meledak berkeping-keping, tahta Dewa 9 Segel tiba-tiba meledak, dan Chu Kuang-seng terpental mundur. Di sisi berlawanan, Qiang Feng juga berguncang tubuhnya, menurunkan kaki di udara dan mundur ribuan kaki. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi kaget, terutama Qiang Tian yang sangat mengharapkan pamannya membunuh Chu Kuang-seng. Memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Junior yang menakutkan. Pria tua berkulit hitam yang kembali dari sampingnya
berkata dengan ketakutan. Jauh di langit, Ki Yang Feng menstabilkan tuh sosoknya. Dia menatap Cu Guangxing dengan ekspresi agak terkejut. Pantas saja kamu punya nyali untuk menantang keluarga Qin Yang saya. Ternyata kamu benar-benar mampu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, sebelum Cu Guangxing dapat menjawab, suaranya berubah, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Dan suara dingin dengan niat membunuh yang kuat keluar dari tenggorokannya. Terima kasih.